Itu ada Indosako. Ya, Indosako lagi gencar-gencar di wilayah Jawa teman-teman, dari Banten sampai ke Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 5 pinjol ini sedang bahaya untuk digabai menjelang akhir bulan. Nah, pinjol apa saja itu, apa akibatnya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya kita mau bagikan dulu cerita seorang teman yang dia nggak mau tahu kalau setiap saya diancam saya melapor api, habis selesai laporan api saya akan lapor kepada pinjolnya. Dan akhirnya apa efeknya? Sekarang dia sudah mulai agak tenang. Banyak sekali pinjol-pinjol yang sudah tidak lagi menyerangnya, bahkan untuk menagihnya saja dia sudah tidak ada lagi. Nah, seperti ini informasinya. Kalau merasa resah sama ancaman-ancaman sebar data ataupun hubungin keluarga atau teman, laporin aja ke api, nggak apa-apa nunggu seminggu, tapi langsung ditegur sampai email saya. Semangat pejuang pinjol, nggak apa-apa, galbay turun baik, fokus ke diri sendiri, tata kehidupan dengan baik. Nah, dia nggak peduli mau api itu respon atau tidak, yang penting dia laporkan segala bentuk kecurangan DC seperti teror intimidasinya dan dia mendapatkan hasilnya. Nah, seperti ini dia hasil dari laporannya kepada API. Kemudian API langsung meng-email kepada pinjam duit dan pinjam duit langsung email kepada customer, kepada nasabah yang diteror. Akhirnya dia mendapatkan hasil, tidak ditagih-tagih lagi ataupun tidak diteror. Ya, walaupun hanya sekitar seminggu ataupun 2 minggu adem, minimal lumayan. Ya, nanti seminggu ke depan dia lapor lagi kepada API dan kepada OJK, nanti akan ditegur lagi. Nah, seperti itulah. Itu buat kalian-kalian yang rajin ya, yang takut akan terorannya dan merasa resah lalu diteror sampai ke kantor dan keluarga. Jadi ini bisa kalian jadikan salah satu poin kalau memang seandainya kalian udah nggak tahu lagi mau ngapain. Kalau kalian berpikir nanti ngelapor API begini begitu, enggak apa-apa, lakukan saja. Laporan API itu kalian lampirkan untuk melaporkan pinjolnya langsung ke DC-nya. Karena apa? Biasa yang bekerja seperti ini adalah pihak ketiga. Kalau bisa, lampirkan sekalian laporan dari OJK mengenai tindakan untuk Indosako yang didenda 800 jutaan karena terorannya. Sampaikan seperti itu kalau memang kalian benar-benar membutuhkan perlindungan. Kalau tidak, galbay lanjut dan jangan pedulikan apapun karena yang galbay itu banyak. Sama seperti halnya seorang teman yang bertanya, "Mbak, gimana nih menjelang akhir bulan ini Mbak? Apa sih pinjol-pinjol yang memang jangan digalbay dulu Mbak? Karena apa? Saya daerah ini nih, saya takut dari DC lapangan Mbak. Kira-kira untuk menyeluruh DC-DC-nya apa saja Mbak?" Nah, untuk itu ya, per Mei ini menjelang Juni ada beberapa pinjol-pinjol yang menurut saya gencar banget, yang kalau kalian galbay harus kuat mental, lebih kuat mental dari yang lainnya. Kalaupun ada dana, lebih baik yang seperti ini diduluankan. Kalau yang lainnya abaikan aja, terima segala terorannya, yang penting tidak sampai ke kantor ataupun mempermalukan. Ya, karena beberapa yang saya catat dari informasi teman-teman di lapangan, banyak yang mengatakan pertama, pinjam lagi gencar, super gencarnya. Ya, mulai dari DC lapangannya, kemudian lagi banyak penagihannya langsung keluar kondar. Bahkan yang baru-baru galbay ini banyak sekali limit-limit yang dikunci. Ya, banyak yang mengatakan, "Mbak, nggak bisa nih Mbak belanja, Mbak nggak bisa ini." Saya jawab, nggak apa-apa, nanti terbuka lagi kok. Kayaknya mereka lagi banyak membutuhkan uang ini. Jadi banyak orang yang mulai galbay itu langsung dikunci akunnya dan tidak bisa lagi menggunakan akun. Saya bilang kan santai aja, nggak apa-apa. Lebih baik nggak bisa belanja sementara, nanti tenang aja, 2 bulan 3 bulan terbuka lagi itu. Saya sampaikan seperti itu. Cuman hati-hati pada teman-teman semuanya, apalagi daerah Jabodetabek, DC pihak ketiganya semakin rame. Jangan takut, karena rata-rata cuma 1 kali 2 kali aja datangnya, gitu ya. Dan lanjut lagi itu ada Kredivo. Kredivo udah pasti di mana-mana ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Mbak, aku di Papua, Mbak, aku di Aceh, Mbak, aku di Kalimantan ujung, Mbak, aku bagaimana ya? Mbak, aku gimana Mbak? Di Kredivo datang nggak?" Kredivo ini DC-nya ada di mana-mana karena Kredivo ini merekrut karyawannya itu dari pemuda-pemuda tempatan. Ya, jadi kenapa dia bisa nyampe ke pelosok, bisa nyampe ke sini itu karena memang orang-orang tempatan itulah yang mereka rekrut. Nah, bagaimana dengan penjual-penjual yang lain? Apakah orang tempatan juga yang direkrut? Ada sebagian. Ada sebagian yang direkrut emang orang tempatan, ada sebagian yang mereka memang
menyewa DC yang ada di sana. Salah satu contoh mungkin DC Kredivo ini disewa sama pinjol Shopee untuk menagih. Paling menagihnya sehari 2 hari. Nah itu ada pernah terjadi di Surabaya dulu untuk pinjam yuk ya. Jadi yang seperti itu hanya Kredivo aja yang ada, yang lainnya mungkin hanya pinjol bayaran. Oke teman-teman ya. Lanjut lagi, itu ada Solusiku. Solusiku lagi gencar di daerah Jabodetabek teman-teman. Untuk di wilayah Jawa juga lagi gencar-gencarnya ya. Jadi kalau untuk wilayah lain gimana Mbak? Aman, cuman dia keluar kondarnya nggak pakai ngotak ya. Dan juga banyak yang mengatakan Solusiku ini ada order fiktifnya di wilayah lain ya. Di wilayah Sumatera sudah pernah ada informasinya, tapi hanya baru 1 orang yang ngadu ke saya nih, belum ada yang banyak. Semoga tidak sampai kemana-mana. Kalau sampai itu terjadi, jangan lupa videokan bukti-buktinya, orderannya, dan juga dari pinjol mana ya, biar kita viralkan, biar sampai didenda sama OJK gitu ya. Lanjut lagi, itu ada Indosako ya. Indosako lagi gencar-gencar di wilayah Jawa teman-teman, dari Banten sampai ke Malang lagi banyak-banyaknya. Jadi Mbak, kalau untuk daerah lain gimana? Daerah lain masih aman, tapi keluar kondernya barbar ya. Kalau seandainya kalian merasa nggak apa-apa, keluar konder aman, lanjutkan. Di Galbay wilayah lain nggak apa-apa, dahulukan yang mungkin DC-nya bisa datang ke tempat kalian ataupun yang mengganggu sampai ke pekerjaan kalian. Itu bisa kalian dulukan. Indosako di tempat lain abaikan saja dulu. Tapi kalau untuk di Jawa jangan kaget, karena pihak ketiganya sudah sangat-sangat ramai khusus untuk Indosako gitu ya. Lanjut lagi, itu untuk Tunaiku. Nah Tunaiku ini memang banyak teman-teman ya. Sama seperti halnya video saya sebelumnya, seorang ibu yang sampai ngelapor kepada Polda karena memang didatangin sama DC Tunaiku. Ini menunjukkan apa? Simpan nomor teleponnya. Simpan nomor telepon kepolisian daerah kalian. Seandainya ada yang barbar ataupun ada orang Ambon segala macam atau orang menyeramkan, kalian sudah siap dengan segala sesuatunya. Dan jangan lupa video kan sebagai bukti bahwa laporan saya ini benar, bahwa apa yang saya sampaikan ini dia orangnya. Seperti itu teman-teman ya. Dan lanjut lagi, itu yang terakhir adalah GoPayLater. GoPayLater semenjak CEO-nya ditetapkan sebagai tersangka, sekarang sudah mulai gencar untuk penagihan, terutama untuk DC lapangan. Ada sebagian teman mengatakan ditagih ya di wilayah Medan, emang udah sering di Medan ya. Kemudian di Lampung saat ini DC lapangannya sudah ada. Sebelumnya memang sudah ada, tapi saat ini sudah mulai agak lumayan rame, tapi nggak rame-rame banget lah ya. Intinya apa? Sekarang DC lapangannya sudah mulai ada. Jadi ke depan mungkin nanti kalau rame kalian sudah tahu efeknya apa dan karena apa. Ingat saja, selalu saya sampaikan kepada teman-teman, DC lapangan tidak akan semenyeramkan seperti yang kalian bayangkan. DC lapangan kalau mengambil tindakan itu langsung jatuhnya hukum pidana. DC lapangan tidak bisa memberikan potongan ataupun memberikan jaminan bahwa hutang akan lunas kalau dibayar kepada mereka. DC lapangan jangan terlalu dikasih hati, apalagi dikasih uang ongkos. Karena apa? Semakin kalian memberikan kesenangan kepada DC, semakin kalian akan dijadikan ladang oleh mereka gitu ya. Nah jadi buat teman-teman semuanya yang galbay, saya yakin lebih dari ini akan banyak juga lagi teroran. Cuman segala teroran itu sudah banyak dilewati oleh senior-senior kalian, dan semuanya aman, sehat, damai, dan tidak terjadi apa-apa. Hanya tinggal melatih mental. Kuncinya adalah kalau kalian yakin kalian bisa galbay, lanjutkan galbay. Kalau kalian tidak yakin, tolong ingat lagi ke belakang, lihat siapa yang akan kalian hidupi. Ingat lagi siapa-siapa di samping kiri kanan kalian, untuk memastikan bahwa ketika saya memutuskan untuk galbay, ini adalah jalan terbaik saya untuk saya lebih baik lagi. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental. Dan kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.